ditambah A itu bisa berubah jadi ba. Beda. Kalau perempuan bisa ngerti B ditambah A bisa dibaca ba, B ditambah I dibaca B. Itu perempuan bisa mencerna hal itu. Tapi bagi laki-laki tidak bisa. Konsekuensinya kalau bapak sekarang anaknya laki-laki ngajarin baca bagaimana? Misalkan perempuan ngajarin kata, ambil satu, bola. Kalau ke anak perempuan bisa kita sambil tulis B-O-B-O, L-A-L-A dibaca bola. Anak cowok tidak akan segampang itu. Strategi bagaimana? Belikan bola, tulis kata bola di kertas, kertasnya tempel di bola. Kayak gitu cara mengajar. Karena otak kanannya yang bekerja. Banyak anak yang bergerak. Kemarin ada nih yang nanya ke saya, Pak, anak saya itu di kelas kok enggak diam duduk manis loh, lari-lari. Itu enggak diperingatkan oleh bapak dan gurunya. Udah, terus kumaha tuh? Ya mungkin gaya belajar seperti itu. Gaya belajar ada 3 Pak ya. Visual, audio, kinestetik. Kalau visual lebih kepada gambar. Anak akan cepat. Audio dengan mendengarin saja dia akan cepat. Ada juga anak yang lewat kinestetik, lompatan tapi dia nangkep gitu. Saya tanya, misalkan kemarin anak ini adalah lari-larian. Waktu dongeng di TK Baitur Rahman, akunya nanya, saya tanya lagi balik. Ketika anak ibu ditanya, bisa nggak jawab? Bisa. Berarti bukan salah maksudnya. Tetap saya juga mengarahkan biar dia duduk. Tapi masalahnya mungkin dia gaya belajar kinestetik seperti itu. Dari otak itu sudah bawaan. Selanjutnya Pak, otak laki-laki dan perempuan. Tadi kan ada 2, kanan dan kiri. Ada lagi bagian next boleh, sorry. Next ada slide. Terus. Nah ini udah dibahas ya. Nih tadi ya. Udah Pak, sorry ternyata ada ya visualnya. Selanjutnya yang tadi boleh. Oke. Otak itu Pak, ini mungkin diambilnya dari satu sisi ya. Kalau dari atas itu kelihatan ya. Jadi kelihatan 2 kalau di atas. Ini diambilnya dari angle samping. Jadi nggak kelihatan visual atas. Misalkan belah otak kanan atau kiri. Kalau misalkan ini diambil dari atas, kelihatan Pak kanan kiri terus ada yang nyambung. Itu disebutnya corpus callosum. Fungsinya apa? Fungsinya adalah gudangnya bahasa. Laki-laki callosumnya itu tipis, perempuan corpus callosum itu tebal. Sehingga apa? Efeknya anak laki-laki itu lebih banyak bertindak, sedikit bicara. Kalau perempuan kebalikannya, banyak bicara, sedikit bertindak. Bahkan diteliti Bapak, ada berapa sih kata yang bisa masuk ke corpus callosum itu? Diteliti oleh peneliti, perempuan bisa memasukkan kosakata ke sini adalah 20.000 kata. Sementara laki-laki hanya 7.000 kata. Dampaknya dirasakan oleh kita ya. Siapa sih yang banyak ngomong ke kita bapak-bapak? Siapa yang bawel? Saya bawel langsung. Siapa sih yang banyak bicara ke kita? Perempuan. Ibu jangan kesel, itu cewek banget, silakan. Tapi anu dengeuna sok nyala orangnya. Berarti kita sebagai seorang suami harus bisa mengarahkan cerewena istri teh, cerewena yang usah saya. Ulah cerewet salah paham, cerewet naon kan gitu ya. Tugas kita sebagai bapak-bapak ini, kita punya misi yang berat Pak ya. Kita sudah memilih pasangan kita sebagai pendamping hidup kita. Terkadang kita putus asa ya, bisakah saya? Seperti itu. Karena memang seorang wanita diciptakan dari tulang rusuk, bengkok. Kalau kita biarkan tutup bengkok, kalau kita kasih dia akan patah. Pahalanya gede loh buat kita ngarahin mereka.
Dan ada satu keterangan hadis, ketika istri kita ngahanakeun, batasan maksimalnya berapa Pak? Cek lagi nih yang tahu Ustadz nih. Saya juga dapat informasi dari media sosial dari Ustadz Ahmad Ataki. Seorang laki-laki harus bisa menahan kesabaran akibat kejengkelan yang diakibatkan oleh pasangannya sebanyak berapa kali? Bukan 3 kali, bukan 9 kali, bukan 10 kali, bukan 25 kali, tapi 77 kali. Kalau istri kita ngahanakeun sudah 77 kali, kita boleh bertindak. Misalkan waktunya kita kerja, harusnya sudah siapin sepatu, mencari siapkan. Satu kekesalan kan buat kita ya. Itu kamu hasil. Misalkan kita lapar, misalkan ya, baru pulang kerja, masakan nggak ada, jengkel kan? 2 kali, kita boleh bertindak ke istri kalau kenakalan istri kita udah ada berapa? 77 kali. Berat Pak tanggung jawab kita Pak, serius Pak. Abi belum bisa. Tapi lagi, kan kita maulid nabinya, itu ajaran Nabi. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu ya. Makanya di tulisan baju sekolah kita itu, sebaik-baik seseorang adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan akulah di sini adalah Nabi Muhammad ya, adalah orang yang paling baik kepada keluarga. Seperti itu. Ya, walaupun misi kita berat, pasti ributnya akan gede. Tahu nggak Pak? Ada energi resonansi. Kalau seorang ibu senang, maka suami akan Connected. Saya ulangi, kalau istri senang, maka suami akan ikut senang. Anak 3 kali senang. Seorang istri bahagia, suami ikut bahagia, anak 3 kali bahagia. Istri happy, bahagia, luar biasa. Suami itu anak 3 kali lebih bahagia. Sebaliknya apa yang harus kita antisipasi? Jika pasangan kita kaum ras terkuat di alam dunia, bumi sen kiri belok kanan, itu luar biasa ya. Rata-rata kan bapak ibu-ibu kayak gitu ya. Istri rudet, kita suami ikut rudet, walaupun kita nggak tahu apa yang dirudetin sama istri. Dan anak kita rudet 3 kali. Makanya terkuak ada anak yang nangis-nangis, ada apa sih di rumahnya? Saya tanya ke anak, dia jujur. Oh, pantesan. Jadi itu energi resonansi. Jadi ketika Bu Holi istri saya bahagia, saya ikut bahagia. Anak saya Hana 3 kali bahagia. Kalau istri saya rudet, saya ikut rudet. Anak saya si Hana 3 kali rudet. Maka ini bagi ibu-ibu nih, dengerin ya. Anda adalah penentu kesuksesan kami. Ya. Siapa? Nanti kita agendakan khusus ibu-ibu ya. Anda adalah penentu kesuksesan kami. Anda mau sukses. Tadi ada balance seperti itu. Mudah-mudahan ini adalah momen yang sangat berharga bagi kita semuanya. Sekali lagi berharga seperti itu. Lanjut Bu. Mungkin ini udah ya. Ini bukan yang tadi Bu. Oke. Ini takut saya nimbul ya. Ini ada 20.000 kata per hari, 7.000 kata per hari. Makanya ibu-ibu, biar ibu bisa memenuhi 20.000 kata, bagaimana kan? Cerewet, nah ulangnya nyala salaki. Salaki pohon yang kunci, naudzubillah ya. Mohon duduk pohon di mana wae gitu. Urang butuh di batuan ya kan kalah kaceran mah kesel deh. Tapi mau batur lain abi. Orang itu. Kumaha cerewet teh salurkeun. Cerewetna naon mamatahan budak. Nah, cara salat teh kieu sok papatahan. Di urang mah da naon ibu-ibu teh, abi mah sok gregetnya. Di sakola batur sih. Di urang mudah-mudahan teh nya. Ari ngobrolkeun teh
batur beli mobil gimana ada duit Bang? Bang. Apa tuh kamari naon abi Pak pasang ya punten ya kan di asiran sok aya lah nulis di hutan hati mah Pak gimana ringis Pak arah ringis bisa kayak isu dan sebagainya kalau cewek ke sekolah tapi insya Allah akhir banyak ibu-ibu seringlah sekurang liung kadang sambil sekali sering buat kami ngetrosan seperti itu. Selanjutnya Bu Ali. Jadi intinya sorry maaf. Jadi bagaimana agar misalkan si istri ini 20.000 katanya bisa habis dalam satu hari, maka dia harus banyak bicara. Bagaimana bicaranya? Pertama, jangan banyak curhat ke suami orang. Kan bahaya nantinya ya. Muncul perselingkuhan malah saya lebih nyaman daripada suami saya kan, gitu ya. Facebook banyak, bukan dasar umum lagi. Makanya si istri itu harus ngajarin secara detail tentang ajaran-ajaran nilai-nilai kepada anak. Kalau bapak mah cukup bahwa sholat itu 5 kali dalam sehari semalam, yang ngajarin 5 kali itu apa adalah bagian istri. Makanya dalam konteks agama adalah ibu adalah madrasatul ula, guru pertama bagi sebuah rumah tangga. Makanya ibu-ibu mah kudu loba pengajian. Bapak-bapak banyak sekali udah cukupnya pas Jumatan we gitu. Ibu kudu loba pengajian. Enggak katanya. Lanjut Tuhan. Nah, sekarang disimpan di dalam sorry. Oh, enggak. Sekarang kalau ada alat tulis atau diingat-ingat saja gitu ya. Bapak pilih sebagai apa gitu ya. Ini harus diingat-ingat Bapak pilih apa ya. Pilihan pertama adalah sebagai yang tadi boleh saya lupa lagi. Oke, ya udah. Pertama, Bapak pernah nonton film? Pernah ya? Film terakhir ditonton? Nah, itu dari YouTube. Pokoknya kalau ibaratkan film, di film kan ada yang menikmati yaitu sebagai penontonnya. Di dalamnya ada sebagai skenario yang bikin jalur cerita, plot-plotnya. Scene pertama plotnya ini. Yang ketiga adalah yang mendirect, yang ngatur, sutradara ya. Yang keempat adalah yang ngasih modal biar ini bisa berjalan. Sebetulnya produser ya. Pertanyaannya nih, penonton, sutradara, produser, dan yang keempat itu adalah aktor atau aktrisnya nih. Jadi balik lagi, kalau dalam sebuah film, ibu-ibu juga pilih ya. Ini bukan hanya bapak-bapak, biar ibu punya tahu watak karakter ibu itu di mana. Jadi pilihannya adalah kalau dalam sebuah film, ibu dan bapak pilih dua. Sebagai penonton pilihannya, sebagai sutradara, sebagai produser, sebagai pemain aktor dan aktrisnya. Silakan dipilih, ingat-ingat ya. Kita tanya seorang-seorang biar kita tahu pilihan Bapak Ibu dan kita akan kuat karakter itu seperti apa dalam kehidupan sehari-hari. Boleh dibuka data Bapak? Boleh? Boleh ya? Jadi saya akan tahu watak saya ini seperti apa. Karena watak ini sekali lagi itu bawaan dari sananya ya. Tidak ada watak ini yang paling baik, ini paling jelek enggak. Cuma kita harus paham kita ada di mana gitu. Biar kita tahu kekuatan dan kelebihannya gitu ya. Sepakat ya, nanti satu-satu pilih dua pilihan sebagai penonton, sebagai sutradara, sebagai produser, dan sebagai aktornya. Ya. Kalau dalam sebuah film. Waktu 10 menit terlalu lama ya. Kunci dua pilihan ya, tapi harus sadar Bapak pilih yang mana yang pertama. Kan itu kunci Bapak itu di mana gitu ya. Pilihan Bapak adalah Bapak banget gitu. Seperti itu ya. Jadi hati-hati sebelum mengucapkan pilihannya, dipikirkan baik-baik. Mulai akan ditanya, mulai dari saya. Kita mulai dari saya dan
Bapak Ibu semuanya nggak boleh terpengaruh dengan pilihan orang lain gitu ya. Bapak, Buniman Pak Guru milihnya itu. Kalau memang beda, ya udah beda. Karena saya dengan Bapak beda gitu ya. Sepakat Pak? Sepakat ya? Pilihannya diulang lagi sebagai tiga produser dan aktris. ya, saya kasih waktu 3 menit sambil 5 menit lah sebagai SPK-nya. Silakan sambil ngopi biar lebih rileks karena ini akan menentukan karakter Bapak sebenarnya. Silakan dilihat ya, habis istirahat dulu. Sambil istirahat ya, silakan. 5 jam tuh. Ayah ya. Kita orang SPK kita sakit apanya? Anu ngaliat benar jelaskeun. Petunjuknya banyak. Pak Guru mau sarannya. Petunjuknya nyata klunya katakan apa yang saya katakan. Kumaha kluna teh petunjuknya teh? Katakan apa yang saya katakan. Biasa Pak. Kalau saya bicara ikutin gitu. Enggak apa-apa. Ya. Dari serangan mental. Ayam-ayam itik-itik. Ayam-ayam itik-itik. Ayam-ayam itik-itik. Ayam itik-itik. Ayam-ayam itik-itik. Ayam itik-itik. Ayam-ayam itik-itik. Ayam-ayam itik-itik. Ayam-ayam itik-itik. Ayam-ayam itik-itik. Ayam itik-itik. Berapakah jumlah itik? Berapakah jumlah Satu. itu? Gitu. Siapa lagi yang menjawab? Berapa? Berapa? Lanjutkan Ustaz. Ayo. Ikutin lagi. Ayam itik-itik. Ayam itik-itik. Ayam itik-itik. Ayam itik-itik. Ayam itik-itik. Ayam. Ayam itik-itik. Ayam itik. Ayam itik-itik. Terus pertamanya harus. Ke atas lagi ayam itik-itik. Ayam itik. Ayam itik. Ayam itik. Ayam itik. Berapakah jumlah itik? 7. Cek atuh Ustaz. Lalaunan atuh. Apa yang lain? Lalaunan tuh, Busur sekali di lalaunan. Ada yang lain? Berapakah jumlah? Ada yang lain? Ada yang lain. Kan tadi klunya katakan apa yang saya Katakan. Ayo benar udah miwalan heula terlatih heula. Ayo siap. Ya mangga di pengiringan. Jampung. Mana ya kan? Nah, kata namanya yang satu gini. Ke sana. Iya, coba ini nyambung. Iya. Ini nyambung. Besar agak maju Yang besar. satu ke teman Pak Tirta. Bapak Oke nih. ini ke sana gini. Tapi udah boleh mau di depan. Aku temannya. Anu kata Yusuf, Pak. Iya. Mbak, gini. Yang kanan gini, yang kiri gini. Ah, Udah? Abi pada tahu kan pecah-pecah ini Tahu. kalau ada kata hap berarti temannya ditangkap. Anu yang kena tangkap maju ke depan. Tapi kalau dia nangkap gitu ya. yang ini tangkap Ini asli ini berarti nangkap gitu. Ini tuh udah nangkap. Tapi kalau ada yang nangkap sebelum ketangkap juga harus maju ke depan. Ya. Oh, jadi kemana aturannya? Aturannya kalau ada kata hap
Berarti tangkap. teman ditangkap kita pintar gitu ya. Tapi sebaliknya kalau sebelum hap udah gini, berarti sama maju ke depan. Misalnya abis acan hap, tapi terus kia, nah sami atau ya pemancing siap. Siap. Ya, kalian sama-sama. Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Sampai kenalan Bapak. Sambil kenalan, malah hidup lagi yang lain. Oh, Bapak Bian. Silakan perkenalan, Pak ya. Ketangkap Pak Bian? Ya. Mau diapain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Bapak Calim yang saya hormati, Ibu guru semuanya yang saya hormati, dan bapak-bapak sekalian yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Yoga Gustina, ayah dari Muhammad Fabian Cakir Pratama. Asal saya dari Kota Banjar, Kota Banjar ya, dekat Ciamis. Nah, jadi menikah sama orang sini, orang Cipari, ya lahirlah Abian. Oh, lah. Itu prosesnya di mana, Pak? Rahasia. Sudah, Bu. Ya, bentuknya udah diwaras. Lumayan. Bu, bentar nak, berapa kalina di kelas naon? Tadi teh Abi teh bade naros. Perkenalan ibu gurunya, karena ibu guru hari kelas B mah yang B1 B2, nah kelas A mah kelas A unggul, sedangkan anak saya cerita saya di A2 katanya gitu kan. Jelasin deh ya nanti ya. Jadi saya bingung tadi Gurunya mana gitu. gurunya mana? Saya Aku teh punya serius. Apa untungnya pada di kiwarannya Penasaran. untuk mengetes itunya apa? Kecakapan bicaranya. Ini otakan aja. Kalau pegang ini, pegang kepala, ya. Bari gagarnya. Enggak, kamu kepala digaruk. Kalau gini, kelapa diparut. Kelapa, ini diparut jadi Kelapa diparut. Tapi harus apa? cepat. Harus cepat. Boleh lambat dulu. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kelapa digaruk. Bisa? Yuk, kepala digaruk, kelapa diparut. kelapa digaruk. Kepala digaruk, kelapa diparut. Yuk, masih aman, masih aman. Lanjut. Yuk. Oh, kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kelapa digaruk. Ini kelapanya. Ini kelapanya. Ini bukan kepala, tapi kepala. Masa kepala diparut? Ya. Siap. Lagi Bu. Ya. Kepala digaruk, kelapa diparut. 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 Tujuh kata dikasih dopres Pak Guru ya. Siap. Tujuh kali balikan lah. Tanpa salah gitu. Tanpa salah. Mulainya 7 kali lah. 7 kali diulang tanpa kebenaran. Hitung juri siap ya. Siap, jadi Bu Suryati kadang-kadang tanggung jawabnya. Ada banyak jawab. Ulah eta kudu pesu ulah. Ulah makanan. Asli alat tulis. Tapi harus cepat. 7 kali ya. 1, 2, 3.
kepala digaruk, kelapa diparut, 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 kepala digaruk, kelapa diparut. Ucapin selamat ya, teman-teman, ucapin selamat. Selamat. Alhamdulillah. Awas tuh, dikasih door prize ya. Makasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Mau dilanjut atau udah aja? Terima kasih ya. Tepuk tangan Mbak Bu Suryati ya. Keren ya. Nah, ini di luar konsep ya. Alhamdulillah. Jadi manusia percobaan. Wah, Uji nyali. Sama. Oke, kembali lagi. Mudah-mudahan jawabannya tidak berubah. Saya awali, saya pilihan pertama adalah sutradara, kedua adalah sebagai pemain. A. Sutradara Dan produser. A. penonton, Dan aktor, Sutradara dan penonton. Oke. Sutradara sama produser. Oke. Sutradara sama penonton. Ya. Pemain sama produser. Oke. Produser aktor. aktor produser. Pemain penonton. Oke. Beda. Oh, pemain dan penonton. Oke. Kembali. Penonton, produser. Bu Ita. Penonton sutradara. Penonton, aktris. Produser penonton. Produser, aktor, aktris. Penonton sama produser. Bu Ita. Aku aktris, produser. Dikunci ya jawaban pertama ya. Jawaban pertama adalah penentuan itu bapak banget dan itu ibu banget. Sekali lagi tidak ada yang lebih bagus dari ketiga watak itu ya. Buka slide dulu. Tadi siapa? Bukan. Ini pola asuh. Bukan. Sorry. Ini pola asuh. Nah, siap. Tadi siapa yang pilihan pertanyaan sebagai penonton? Ingat ya. Disebutnya, pernah Bapak Ibu mendengarkan istilah temperamental? Itu konotasi negatif ya. Padahal temperamen itu ada jenisnya 4. Ya. Temperamen itu 4 istilah. Ini istilah. Bagi yang pilihan penonton disebutnya temperamen flegmatis istilahnya. Kekuatan utamanya tenang. Yang pilih penonton orangnya tenang. Penyabar. Wah, beda. Stabil. Wish, kurang bisa. Oke, angkat tangan yang pilih penonton. Saya mau tahu nih. 1. A, bapaknya siapa? A. Oh, Sapa. A, bapaknya dulu ya. Siapa lagi penonton? Yusuf, Ajrin, Bu Holi, Bu Ita, Bu Ai, sareng Bu Asri. Neng Grace. Oke. Berarti saya tahu ya bahwa yang tadi guru-guru dan orang tua ini tenang, penyabar, stabil, sangat bisa diandalkan. Wish. Tapi kelemahannya harus tahu nih yang penonton kelemahannya. Pertama, pasif, cicing. Mun aya nu kahuruan oge. Cicing. Bukan urusan itu Lain urusan urang. Gitu ya. Kedua, mudah menunda, mun aya pada melantah isu kali ya. Itu kelemahan. Betul sahabat? Ya. Ini bukan kata saya ya, pilihan Bapak yang ini. Seperti itu. Sulit mengambil keputusan. Mun pamajikan hari Bapak ieu teh makan naon? Bingung, tidak ada keputusan. Seperti itu. Itu kelemahannya. Ya. Dan anehnya Pak, tanyakan nanti ini ke suami dan pasangan Bapak, pasti jawabannya akan beda. Karena watak manusia ini kita dipasangkan dengan watak yang berbeda dengan pasangan kita. Tanya aja bapaknya Raya ke mamahnya Raya, wataknya akan berbeda. Dan anehnya ini kekuatannya ayat Quran. Kan ada kalau ayat Quran ya, pahami orang akan dikatakan sebagian daripada tanda-tanda kekuasaanku. Mungkin dibacanya pernikahan adalah sebagian tanda-tanda kekuasaanku ya. Coba cek. Nih sebagai cek. Bu Hari tadi milih naon? Dan oke. Abdi milih naon tadi? Dan beda ya? Beda.
tanpa ada deal-dealan dengan Bu Holi. Salaman heula. Artinya apa? Memang pelengkap hidup saya adalah Bu Holi. Dan pelengkap Bu Holi adalah saya. Karena watak itu seperti kutub, Pak. Kutub jika didekatkan akan saling, jika sejenis maksudnya ya, kutub jika sejenis didekatkan akan gimana? Masih ingat umur fisika? Tolak belakang. Kalau berbeda kutub akan tarik dan menarik seperti itu. Sebagai fakta nih, tadi Bu Holi milih pertama penonton ya. Kekurangan Bu Holi pasti akan ditutup oleh karakter suaminya. Nanti kurang kuat. Yang pilih skenario siapa? Angkat tangan. Skenario. Sorry. Pokoknya yang tadi kan urutannya saya salah ya. Yang pilih produser. Ya itu yang skenario. Oh iya ya ini. Produser plot. Siapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tadi saya salah ngomong, bukannya produser ya. Harusnya adalah skenario. Tapi mudah-mudahan tidak jauh beda ya. Mudah-mudahan. Karena produser sama skenario beda kan? Beda ya. Plot cerita kan skenario ya. Oke, nggak apa-apa, mudah-mudahan temperamennya adalah melankolis. Kekuatannya adalah teliti orangnya. Bapak Raya pilih ini. Apakah betul teliti? Kreatif. Punya banyak ide ketika ada masalah. Oke. Atau botol sekarang. Saya kreatif ya ternyata ya. Bisa tersadarkan sekarang kan? Bisa jadi kan? Datang ke sini, alhamdulillah kan ada sesuatu insight ya. Saya itu harapan saya sebetulnya. Kedua adalah konsisten. Betul lah konsisten? Alhamdulillah. Tepuk tangan buat kita semua. Itu adalah kelebihannya. Cuma punya kekurangannya. Ya, semuanya yang pilih skenario siapa tadi siapa? Selain Bu Holinya, yang kekurangannya nih. Orangnya perfeksionis. Mau sempurna terus. Kalau anak saya belajar baca A sampai Z, ada yang kaca letot di huruf M, salah. Padahal benernya banyak. Itu kekurangannya. Perfeksionis. Boleh kita nuntut anak sempurna, tapi jangan korbankan masa depan untuk mengobati hasrat keperfeksionisan kita seperti itu. Selanjutnya adalah stres dan frustasi. Sering stres boleh? Kayak nama Bu. Tapi kamu kan udah bapak-bapak nih. Tidak perlu ibu lagi. Sering stres artinya selalu banyak ngelamun gitu. Ibu mah, itu banyak kekhawatirannya gitu. Wallahualam. Apakah gitu nih biasanya kelemahannya? Makanya nanti Bu Holi yang gampang stres pasti punya suami yang tidak stres, yang menyenangkan. Sama-sama stres Pak Bu. Bahaya. Terus frustasi nih, Teh Holi ini ada nih. Frustasi saat realistis tidak sempurna. Realitas. Misalkan Bu Holi mau suami teh yang ganteng, menang menghidung. Buka teh nggak boleh joget gitu kan. Jadi aspek rasa bersyukurnya sedikit. Karena ekspektasi saya A, tapi kenapa dapat B? Gitu. Itu kekurangannya ya. Selanjutnya yang pilih sutradara artinya siapa lagi yang sutradara Bu Ita? Ada lagi? Bapaknya A. Orangnya temperament sebutnya koleris, tegas. Tapi itu tegas. Jadi Tinggal tegasnya buka di bumi. yang kedua. Goli ketegas nanti lamun kasiangan kalau gitu doang. Tegur kayak apa Pak? Tegur. Saya ternyata membohongi diri sendiri. Saya akan tegas nanti kalau Bu Ayu kesiangan, udah Bu Ita kesiangan, semuanya kesiangan harus tegas. Ya. Tegas dengan galak beda ya. Memimpin. Tuh, pimpin sutradara. Kan boleh Somina. Selanjutnya adalah cepat bertindak. Jadi lamun di ruangan IAE Kahuruan, saya sebagai sutradara pergi ke sini, memimpin, ngasih instruksi. Misalkan ayah naon di sekolah, kita harus begini, itu sutradara. Kekuatannya. Kelemahannya terkadang dia dominan, sok ngatur gitu. Itu kekuatannya. Ngatur.
Abi gitu tuh bos sama tuh kosong gitu. Ya. Selanjutnya kurang sabar. Oh, itu kurang sabar. Oh, berarti Abdi disebut merasa paling penyabar, saya bohong kepada diri sendiri ya. Berarti kurang sabar. Makanya kesabarannya ada di mana tuh? Dan sulit beri apresiasi. Nah, gini kalau Bu Ita, nih kalau Bu Dewi jangan berharap saya ngasih surprise ke Ibu. Saya mau orangnya tadi sulit beri apresiasi. Jadi kalau Bu Suryati misalkan datangnya duluan, jangan alhamdulillah berharap saya kasih hadiah. Karena nama saya adalah sulit beri apresiasi. Paling ngacat di atau di grup pengawalan tak sulit beri apresiasi. Iya, masih terkuak ya. Terkuak. Ini karakter Abdinya. Cek iya, Abdi kan kaprek apa ayeuna aslina gitu ya, seperti itu. Selanjutnya, tadi yang pilih artis nomor 1 siapa? Busur, namanya Abi, babahnya Dara Mujara ya. A itu disebutnya sanguinis, temperamennya orangnya energik, betul energik. Oh hebat atau energi. Dari casingnya itu aja loh. Jadi saya energik kan? Mungkin dalam kerja energinya ya. Oh, apalagi kerja malam. Pacar. Masih muda, pacar. Terus A itu komunikatif, suka ngomong. Oh, jangan terjebak dengan penampilan. Optimis A itu optimis, yakin, menghibur orangnya. Jadi kalau di sekolah itu ikon kelas yang ger-ger kayak gitu, pernah gitu di sekolah? Kalau nggak ada A, kelas rame. Nggak ada A, kelas sepi. Tapi ya kalau A sekolah, itu kelas rame, cair. Kayak gitu dah. Itu ya? Zaman dulu mah. Oh, zaman dulu betul kan? Salah terus ya. Pas ke sekolah. Jadi Ahmad di kelas lo sok ngarangekeun ya? Oh, Iya, hati-hati mah. Oh, tidak, serius? Bener, tadi apa keur budak sih ya bener. Iya, orangnya energi kayak gitu ya. Optimis, mudah menghibur. Kalau perempuan ini Abi bisa. nah, akhirnya betul ya. Tuh, selanjutnya adalah ini kekurangan Bu Suryati dan orang-orang yang milih adalah kurang detail. Kurang detail ada hal-hal yang lupa nih. Liburan mungkinnya tidak, berarti kadenya Abi sok liburan. Kan Abi tadi pilihan ada duanya. Sutradara ieu Boholi Sadayana. Kasus Abi sok liburannya. Ilmiah tak kade. Lain karena Abi liburan ilmiah tak cek ilmu, tapi teh liburan. Terus tidak terstruktur, terkadang ngacak. Ya mungkin ketika kurang are ngarencanakeun kieu, eksekusi kan sok bedanya. Nah, itu Abi. Terus bisa stres jika chaos. Kalau memang itu bisa stres gitu ya. Jadi ini adalah watak manusia. Silakan Bapak Ibu sebagai orang dewasa pahami ini diri kita, ini ilmu ilmiah saya dapatkan dari berbagai sumber. Salah satunya adalah Dr. Aisyah Dahlan mengatakan seperti itu. Selanjutnya Bu Ali. Terus pola asuh kalian kita skip dulu. Oh, sorry. Oke. Ini pola asuh Bapak. Pola asuh Bapak itu kepada anak seperti apa? Apakah otoriter, demokrasi, pesimis, permisif, mengabaikan, tidak terlibat? Pertama, otoriter. Ciri-cirinya adalah aturan ketat, tidak banyak kompromi, komunikasi satu arah, dari orang tua ke anak, kurang memberi kesempatan anak berpendapat. Cek. Kalau Bapak seperti ini, dampaknya seperti apa kepada anak? Kalau Bapak pola asuh seperti ini, dampaknya adalah anak cenderung penakut, akan minder, dan kurang percaya diri. Dapat menjadi pemberontak secara diam-diam, kesulitan mengambil keputusan sendiri. Kalau Bapak tipenya ini bahayanya. Tapi sewaktu-waktu kita butuh otoriter loh. Ketika memang ini akan merugikan kita katakan tidak. Seperti itu. Selanjutnya, demokrasi. Ada aturan yang jelas namun fleksibel, memberi kesempatan anak berpendapat, komunikasinya dua arah,
dan penuh penghargaan. Ini demokrasi. Selanjutnya, anak akan bagaimana? Anak akan percaya diri, mandiri, dan mampu mengambil keputusan, mampu mengontrol emosi, terbiasa menghargai orang lain. Kayaknya ini deh paling bagus ya kayaknya. Dan yang ketiganya adalah pola asuh permisif, aturannya longgar. Hoyong main HP, sok. Hoyong jajan, sok. Hoyongnya omong bilang batur, sok. Itu longgar, tidak ada aturan ya. Hampir tidak ada aturan, orang tua terlalu memanjakan dan jarang memberi batasan yang tegas dan jelas. Akibatnya apa? Anak cenderung manja dan kurang disiplin, kurang mampu mengendalikan diri, sulit menerima kritik atau aturan yang berlaku di wilayah tertentu. Dan yang terakhir adalah pengabaian atau tidak terlibat. Ciri-cirinya kurang perhatian terhadap anak, tidak memberi bimbingan atau arahan yang jelas, minim interaksi dan emosional. Akibatnya apa? Anak merasa kurang berharga, rentan mencari perhatian di luar rumah atau seperti broken home, bisa mengalami masalah perilaku dan emosi. Seperti itu. Kita cek pola asuh kita ke anak kita seperti apa. Saya sampaikan, ini kita bisa gunakan di saat yang tepat. Mungkin ini yang lebih bagus, tapi tadi saya sampaikan, ada kalanya kita longgarkan aturan, ada kalanya kita berikan otoritas kita sebagai orang tua, ada kalanya kita membiarkan. Ini akibatnya seperti itu ya. Terakhir, tadi kembali lagi ke slide kesulitan kita anak-anak ini. Terus. Bukan. Siap. Bukan yang 7 permasalahan slide awal. Ya, ini. Balik lagi sini, Pak. Tadi kita sudah tahu ya, otak itu ada yang bawaannya, ada yang kita input. Bawaannya tadi adalah struktur laki-laki dan perempuan berbeda. Terus apa lagi? Watak karakter berbeda. Itu adalah dari sononya. Ada lagi Pak, bagian otak itu. Kalau diibaratkan HP adalah aplikasi tambahan yang kita butuhkan tapi kita bisa masukkan, seperti Gojek. Di otak pun ada Pak, di bagian depannya. Otak akan merekam kejadian atau peristiwa yang sifatnya sangat, itu akan tertanam dalam otak Anda. Sangat menyenangkan, asup. Sangat bahagia, asup. Sangat gembira, masuk. Sangat sedih, masuk. Sangat kecewa, masuk. Kategorinya adalah otak akan menyimpan peristiwa yang sifatnya sangat. Pertanyaannya, seberapa besar kita input pengalaman yang sangat membahagiakan anak kita? Seberapa banyak kenangan indah yang terkenang oleh anak kita di masa anak-anaknya? Seperti itu. Ini bisa terjadi Pak, karena mungkin ya ada kesalahan pola asuh, ada kesalahan sikap yang kita berikan. Dan materi terakhir dari saya ini mudah-mudahan puncaknya ya, ini jadi bahan introspeksi. Anak itu sampai dewasa harus diisi 5 baterai kasih sayangnya. 5 baterai. Jadi 5 baterai ini harus diisi oleh orang tua biar anak tidak melakukan hal-hal semacam ini. Jadi ketika anak banyak nangis, bukan dia cengeng, ada yang kurang dari 5 baterainya itu. Ketika anak nyubit, bukan anak jahat, tapi mungkin baterai kasih sayang nomor berapanya yang belum kita cas. Seperti itu. Baterai yang pertama, saya takut lupa, belum saya sempat. Anak dari 0 sampai 5 tahun nih, ke-5-5-nya harus kita isi. Anak bapak misalkan sekarang belum 5 tahun, masih ada waktu untuk mengisi ke-5 baterai ini. Kalau anak bapak sudah 6 tahun, bapak analisis dari 5 ini mana yang dominan belum bapak cas. Cas sekarang, tidak kata lama. Yang pertama, baterai pujian. Ini harus loh Pak. Mungkin bapak abdi gak, tara muji abdi. Jangan abdi muji.
Kasusnya saya jarang dipuji oleh orang tua saya. Padahal saya ranking 1 dari kelas 1 sampai kelas 6. Efeknya ketika saya dewasa, saya minder asli apa? Ketika di SMK, saya disebutnya orang lempeng. Badainya apa? Oke, era naudzubillah aslinya. Oh, baterai ujian saya kosong, makanya saya minder. Maka Bapak sadarnya ayeuna, ujian tidak harus muluk-muluk. Misalkan anak Bapak sudah bisa makan sendiri, puji, makasih anak Bapak sudah bisa makan sendiri, itu cukup ngecas baterai ujian anak. Makasih ya sudah ngerti ayah kerja tapi kamu nggak ngajak main ke ayah, makasih ya, itu akan ngecas ke anak. Perasaan anak dikucilkan itu akan hilang. Konfirmasi. Jangan sampai gini, kamu nggak ngerti apa ayah sedang kerja, kalau ayah nggak kerja nggak perlu uang, siapa yang kasih jajan ke kamu? Anak mau ditemenin, kalian ceramahin. Itu udah makin shock seperti itu ya. Baterai ujian. Kalau kurang ujian, dia akan banyak berteriak. Dampaknya seperti itu. Yang kedua adalah baterai pelukan. Silakan Bapak peluk anak Bapak. Baterai pelukan. Lagi-lagi, dah Bapak betara mulak-muluk. Berdamai dengan masa lalu kita. Sekarang kita punya anak, status kita berubah. Maafkan kesalahan orang tua kita. Apalagi ada pengalaman yang menyakitkan. Usuk pernah carikan ke Bapak tuh? Sampai sekarang masih ingat? Masih. Itu berdamai. Damai. Masih asa-asa gede. Ini asa-asa, boleh dibocorin ya? Boleh ya? Guru-guru sini punya masa lalu yang menyedihkan. Kayak dicepret, kemarin terkuat. Hanya satu guru yang punya masa indah, Bu Astri. Bu Astri ketika ditanya, apa sih pengalaman masa waktu kecil? Pernah dibawa jalan-jalan ke sisi jalan, tinggal lampu pelak-pelik. Itu aja indah loh saat itu bagi Bu Astri loh. Pas ditanya Kak Salim, pernah tuh cari Kak Ayah indah? Tuh ayah, serius. Saya sekarang nggak ada ingatan juga. Apakah pernah dibawa main ke pasar ke si bapak? Belum pernah. Anu ingatnya pernah dicepret. Puntennya, abdi muka air sorangannya, baheula ya. Abdi teh ngajual meser gitar, Pak. Saking baheula SMP terjadi sigana mun urang bisa meuli gitarnya main gitar, jadi awet bakal kelompok gitu. Serius. Sabab ketika ada kegiatan LDKS, pelatihan dasar kepemimpinan OSIS ya, suka nginep-nginep kan, ada performance tuh dari kakak kelas kan. Saya masih ingat Kakak Budi itu namanya. Kakak kelas saya udah 3 tahun jaraknya, Abi kakaknya kelas 2 ikut LDKS. Performan lah, dia nyanyi, masih ingat lagu nanti Jalan Kenangan. Jadi entah bagaimana dalam otak saya kok keren banget gitu. Si Abudi main gitar, orang-orang nyanyi. Saat itu saya sedang ngecengin satu cewek. Dan cewek itu saya perhatikan terkesan dengan penampilan si Kakak Budi. Wajar dong kalau saya punya impian untuk bisa ngerebut hati si itu. Saya harus bisa kan? Tapi saya melakukan adjustment Pak. Tapi bisa dia mengerti, Abdi melakukan itu cek Abdi harita. Abdi kan sok ngabantosan di Majalengka mah mun dibuat gacong gitu ya. Sok aya bagian anak kan anu gadungna 5 takar, ka Abdi satakar kan. Satakar teh sabaskom gitu nya. Satu disebutna teh. Tah Abdi teh ngiring damel di si bapak teh 2 hari 2 sehari. Cek si bapak teh ieu mah da gawe calim, kamu calim kayak urang jual kamu jajan. Tersimpan ieu hak abdi kan si parete hak abdi gitu sarami tapa abdi teh menang 1 teh kabayang dan geus boga pare kabita hoyong meser kita eta mah katengkulak pare disusulan ngajual pare Pak menjual pare datang orang tua tuh pare hak berharga kan anu tadi mah jadi obat kan pasti ngamuk lah ngamuk dia pasti ngamuk ya pare ka mana saya jujur ku abdi jual kasaha katengkulak eta mah Pak ku si bapak anu teh abdi dicepret cobe didinya abdi tidak dendam saat itu lucunya bapak mamah datang tadinya naon itu yang bareng we si bapak dicepret kunaon menjual pare boga salah ngajual cepret deui atau sih bapak tadi abdi. Jadi pengalaman buruk yang saya ingat sampai sekarang.
salahnya orang tua saya itu nggak ngejelasin. Yang saya butuhkan mungkin saat itu mama dan bapak ngerti loh, karena mama pernah ngomong ini hak kamu gitu ya. Tapi tolong bilang dulu ke mama kalau mau jual pare dan mau beli gitar gitu. Itu yang saya harapkan. Tapi kalau tidak ada komunikasi seperti itu, sampai itu yang mungkin saya masuk ke dalam bawah sadar saya. Oh berarti inisiatif kita itu nggak boleh dan cekolot itu teh jelek. Padahal saya punya alasan kenapa saya menjual pare seperti itu. Makanya sekarang ketika anak kita kenakalan, coba konfirmasi. Bapak tahu maksud kamu ini, tapi ngerti nggak? Bapak sedang sibuk ya. Nanti kalau bapak sudah nggak sibuk kita main yuk. Itu dinantikan seperti itu ya. Baterai yang kedua adalah pelukan. Yang ketiga adalah waktu. Nah ini ada di sini orang tua yang ketemu anaknya 1 bulan sekali, 1 minggu sekali, tidak tiap hari, ada ya. Maksud quality time adalah bukan lamanya bapak bersama anak ya, tapi seberapa berdampak kehadiran bapak saat itu. Bisa jadi, misalkan saya bapak Hanan, si Hanan di sini, Hanan tidak merasa saya hadir karena saya sibuk main HP, si Hanan main HP. Bukan kebersamaan itu yang diharapkan oleh, tapi kebersamaan yang intens. Bisa 5 menit. Punya waktu misalkan 1 hari, manfaatkan betul, intens. Kayak tadi misalkan Yusuf, kenapa Yusuf apa? Mungkin Yusuf meluangkan waktu. Si anak terbuka cerita, silakan. Si anak terbuka. Bapak tadi belajar begini itu yang diharapkan. Selanjutnya adalah baterai pelayanan ya. Pelayanan itu ketika anak bapak misalkan belum sepatu dilayani, bagaimana cara pakai sepatu, dilayani. Dan yang terakhir adalah baterai hadiah, kasih hadiah. Ini pengalaman real lagi. Ini perlu saya ceritakan. Saya kan suka ngeprint. Ada alumni Asiron, dia mau naik gunung, minta ngeprint. Ngeprintnya adalah kata-kata bahasa Inggris lah. Tapi inti nama bahwa hari ini adalah hari yang spesial bagi saya. Tapi bagi orang lain seperti hari biasa. Tidak ada perayaan, tidak ada ucapan, hanya saya sendiri. Kebayang kan galaunya anak ini, mungkin dia ulang tahun tapi orang tua tidak respect ucapin selamat ya. Dengan pedenya ke anak saya yang paling besar, Dek, telaah. Karena saya kuliah psikologi Kakarek gitu. Sebagai calon psikolog harus dong analisis kayak gini. Saya kasih, Dek, telaah bagaimana perasaan anak ini. Dia baca, dia dengan polosnya ngomong kayak gini. Saya juga pernah itu pukulan Mas. Ambil kayak gitu, asik Yusuf. Jadi langsung gendok gitu kan. Di awal PD, mentang-mentang punya partner, dia sebagai psikolog, mungkin dia akan ngebela kita ya. Harapan satu, Pak, iya mah budaknya karena diucapin selamat, Abi mah aman, kan gitu harapan Abi kayak gitunya. Dia ngomong pernah serius. Waktu kapan? Waktu beberapa tahun kemarin dia beli roti sendiri. Saya tanya, seberapa pentingkah arti ucapan selamat ulang tahun? Hadiahnya atau ucapannya yang penting bagi kamu? Minimal ucapan. Dari sini Pak, mari kita belajar mendidik anak sesuai dengan zamannya. Mungkin zaman saya, zaman kita nggak ada ucapan ulang tahun. Tapi zaman sekarang itu berharga. Minimal kita mengucapkan. Karena memang itu yang dibutuhkan oleh anak. Seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan parenting ini walaupun jauh dari kata sempurna, saya berniat untuk berbagi bersama-sama. Mari kita jadi orang tua yang benar lah, walaupun kita sendiri belum jadi manusia benar gitu. Karena saya sebagai orang tua, sebagai ayah, saya belum menjadi orang tua yang benar. Tapi ironisnya, anak saya benar. Contoh, kita pernahkah nyuruh anak kita untuk rajin sholat? Sering. Ingin nggak anak kita rajin sholat? Tapi tanya ke kita, ini nggak ada anak-anak. Tanya ke kita, seberapa intens kita sholat dengan Allah? Kan ironis. Kita berharap ini ke anak, tapi kita sendiri. Entah itu faktornya adalah mungkin kita menyimpan masa lalu kita dengan orang tua kita. Maka berdamailah saat ini. Orang tua kita mungkin masih ada, lakukan obrolan, ulah dengar. Orang tua kalau diajak ngobrol sama anak itu bahagia saja. Bahagia. Kalau masih ada, kalau orang tua bapak sudah nggak ada, sudah berbatu nisan seperti saya sering ziarah.
saya maafkan Bapak dulu dekat saya belum tahu, mungkin saya bilang ke Bapak maafkan, itu nggak kerasa ke bawah gitu kan, air keluar dan sebagainya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kehilangan dan kurangannya. Sebelum saya tutup, kan masih ada waktu, saya berikan seluas-luasnya sesi tanya jawab. Kalau Bapak mau menanyakan terkait perkembangan anak dan siap untuk saya buka di forum ini, bukan untuk membuka aib ya, tapi minimal di antara bapak-bapak ini tahu, oh ini bapak ini siapa, gitu ya. Dikembalikan sesi ke bapak ibu, ke bapak-bapak, perkenalan dulu boleh, terus mau ditanyakan juga boleh, gitu ya. Jadi mari kita akhiri kegiatan ini biar tidak ada dominasi dari saya, karena saya sutradara, orangnya dominan. Silahkan sekarang giliran Bapak menyampaikan komentar, masukan. Kalau perlu misalkan gimana anak saya akan memberikan jawaban. Ini ada dulu-dulunya, tapi dengan catatan untuk perbaikan, bukan untuk membuat Bapak malu ya. Sepakat gitu ya. Jadi saya nggak mau misalkan, Abi jadi apa budak Abi, nggak apa-apa, hanya kita aja. Itu pun kalau mau, kalaupun enggak, bertanya yang aman-aman saja gitu ya. Misalkan saya lo nggak lebih terbuka, nanya aja ini nggak mau anak saya pertama seperti apa, ya udah, itu privasi. Dan mungkin saya nanti bisa ngobrol dengan istri atau ibunya dari anak Bapak seperti itu ya. Dari saya seperti itu. Silakan mau dikomentari mungkin dari sini Pak Jajar, biar nggak saling. Kami kali Bapak ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Wilujeng siang ping saya bapak-bapak, ibu-ibu, saya perkenalkan di sini nomor saya dipanggil mah Kang Ujang. Ini dibayar setelah Hasan orang tua anak Muhammad Hasan Ujang. Saya sebelumnya sebelum disampaikan benten kacangin hanya dua kata Kang Abdi permohonan maaf, yang kedua penginten ucapan terima kasih. Itu penginten percaya karena penginten Abdi sebagai orang tua banyak kekurangan, kelupaan, mohon dimaafkan. Anu kedua penginten ucapan terima kasih ke Bapak Oke terus diri jangan pendidikan pasien tadi nanti pribadi penginten masih kirang lah kan mau kurang kali ini itu penginten percaya Suami-suami ya. mudah-mudahan pendidikan sarana pendidikan dirinya sing rasa kemajuan pacaran. Amin. Baik penginten pengajarna oge saranana. Amin. Sekitu penginten saya. Ya, berikan aplaus ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini nggak maksa ya. Kalau memang sudah terwakili nggak mau ngomong nggak apa-apa. Tapi mekanisme ngajajar gitu ya. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Perkenalan. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nami Abi Cecep Mutakin, orang Alin, Aini Mutakin. Kerasan Abi Rai Raka. Tapi Rai Raka. Kita masih ngatur pun saya boleh bernuhun ke sekolahan Sirot. Terus ngademen orang kali anu tadinya bager buki bager. Amin. Ya turun pagi sakit tuh. Amin. Tepuk tangan ya. Teman-teman. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami Abdi Agus, Abdi Ijab. Dia ayah nakar salat di kelas A. Pertama besok
campur Boleh banget. Boleh. Boleh. Abi kan nyaman gitu dah. Sabar aduk silakan. Serius. Yang pertama mau ucapkan terima kasih ke para guru sama Pak Intan. Terima kasih untuk acara ini saya pribadi bisa belajar sedikit banyak ilmu parenting dan sebenarnya untuk bapak-bapak yang ada di sini mungkin cukup segitu aja. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang tua di rakyat kirang langkung sami ya Pak. Maka hiji mengucapkan hatur nuhun, terima kasih banyak itu Kak para pengajar. Karena penginten Pak banyak ilmu anu biasa diamalkan penginten di keseharian sehingga abdi pribadi janten orang tua anu belajar janten orang tua anu langkung saya lebih baik. Penginten kata baik Pak. Siap, terima kasih. Dirugikan apunten ka sadaya. Sorry. Next, silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Nabi Soana Putra Mamet Saparama. Pertama-tama ngatur nuhun ka ibu ka bapak. Ya. Terus ka ibu Putri Alwi. Silakan Kak. Waalaikumsalam. Abi orang Pati Haidar. Ya. Siap. Ada sakit Abi Bang. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin namanya Abi aja. Ayah nanti mau aja Amira Putri. Yap. Kalau saya turun ke bapak-bapak ibu guru, terusnya didik tentunya ke muajarah Amira Putri. Kadang-kadang bisa nggak ada musuh nangis baik aja. Betul. Mau neta Abi, punten nitip begitu kak ibu sama bapak gurunya. Tepuk tangan. Tentunya. Hadiah siapkan baik sebelum closing. Itu ayah raya. Raya 2 aja. Sekali lagi, perkenalkan nama saya Yoga, ayah dari Muhammad Abdian. Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada ketua guru Pocari, dewan guru semuanya, ibu guru semuanya telah membimbing dan mendidik anak saya selama di sini. Ya mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ya mungkin mau bertanya mengenai istirahat. Ya. Itu